Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang analisis tadi kasus pada lingkup Sulawesi Selatan, tepatnya di suku Toraja, pada bagian chapter 4. Maksud dari lingkup materi ini adalah untuk membatasi materi pembahasan dalam penelitian ini, sehingga materi yang dibahas akan fokus pada lingkup permasalahan yang diangkat. Adapun lingkup materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan kepercayaan Aluk Todolo yang dianut oleh masyarakat setempat, di mana dari kepercayaan ini terdapat berbagai ritual upacara-upacara adat. Adapun fokus dalam upacara ini adalah tempat upacara, yakni seluruh ruang yang digunakan dalam proses-proses upacara. Kedua yaitu waktu upacara. Ketiga itu benda-benda dan alat upacara. Pelaku upacara yang dimaksud dengan pelaku upacara adalah orang-orang yang terlibat dalam upacara. Adapun upacara dalam kepercayaan Aluk Todolo diantaranya adalah upacara rambut tuka, yakni yang berhubungan dengan syukuran. Adapun pola permukiman penduduk adalah bentuk umum sebuah permukiman penduduk dan terlihat mengikuti pola tertentu. Pola permukiman penduduk berbeda di setiap daerah. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pola permukiman penduduk adalah sebagai berikut, yaitu bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi berbeda-beda, ada gunung, pantai, daratan rendah, daratan tinggi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keadaan tanah. Keadaan tanah menyangkut kesuburan atau kelayakan tanah ditanami. Yang ketiga yaitu keadaan iklim. Iklim memiliki unsur-unsur di mana diantaranya curah hujan, intensitas cahaya matahari, suhu udara, dan sebagainya yang berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan iklim ini akan membuat kesuburan tanah dan keadaan alam di setiap daerah berbeda-beda, yang tentu membuat pola pemukiman penduduk berbeda-beda pula. Yang keempat yaitu keadaan ekonomi. Kita tentu ingin beraktivitas sehemat-hematnya. Kita tidak ingin tinggal jauh dari pusat perkantoran, sekolah, dan pasar. Jika kita memiliki rumah, tentu kita akan memilih tempat yang tepat sebagai salah satu faktor utama. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap pola permukiman penduduk. Yang kelima yaitu kultur penduduk. Pola pemukiman penduduk sangat bergantung pada kemajuan dan kebutuhan penduduk itu sendiri. Jika penduduk itu masih tradisional, pola permukimannya akan cenderung terisolir dari permukiman lain. Berikut elemen-elemen pembentuk permukiman tradisional Toraja. Antara lain, yang pertama itu tongkonan. Tongkonan bagi orang Toraja merupakan rumah pusaka yang melambangkan sumber keturunan atau tempat berdiamnya nenek moyang, sehingga menjadi asal mula silsilah seseorang. Kedua yaitu lumbung atau alang. Di hadapan tongkonan dibangun berbanjar dari timur ke barat lumbung-lumbung padi atau dalam bahasa Toraja disebut alang. Yang ketiga yaitu kandang atau bala atau pangkung. Salah satu elemen dalam pemukiman tradisional adalah kandang. Yang keempat yaitu sawah atau uma. Lahan garapan yaitu sawah atau uma bagi orang Toraja secara simbolik merupakan hal yang paling penting dan sangat berharga dalam kehidupan orang-orang di Toraja. Semakin banyak atau luas sawah yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula status sosial orang tersebut di kalangan orang-orang di Toraja. Yang kelima yaitu kebun atau pakla. Kebun atau pakla biasanya di lokasinya tidak jauh dari lokasi pemukiman atau tongkonan. Bambu dan ketela merupakan tanaman yang paling banyak terdapat di sekitar pemukiman tradisional Toraja. Yang keenam yaitu rante. Rante adalah dataran atau tempat untuk pelaksanaan upacara pemakaman dan tempat penyembelihan hewan yang merupakan salah satu ritual dalam upacara pemakaman. Yang ketujuh yaitu liang. Liang adalah kuburan yang berada di dinding tebing batu karang. Variabel dalam penelitian ini didasarkan atas landasan teori terkait tentang kebudayaan permukiman masyarakat suku Toraja di perkampungan adat Pallawa. Adapun
Adapun variabel penelitiannya dapat Anda lihat pada file Word-nya dan juga tabel kebutuhan datanya. Metode analisa deskripsi kualitatif. Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisa yang terkait dengan tema penelitian, yakni identifikasi pengaruh kepercayaan Aluk Todolo terhadap pola pemukiman suku Toraja. Analisa deskripsi atau deskriptif adalah jenis penelitian yang memberi gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Metode pendekatan deskripsi kualitatif, cara kerjanya adalah merupakan inferensi dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik snowball sapling. Bentuk data berupa kalimat dari hasil wawancara akan dicatat kemudian diolah dalam bentuk kalimat yang lebih sempurna. Analisa behavioring mapping, mengidentifikasi pola pemukiman di kampung adat Palawa. Maksudnya ialah seperti apa pola ruang dalam kampung saat ini terkait dengan kepercayaan Aluk Todolo yang dianut oleh masyarakat setempat di luar dari kepercayaan mengenai agama. Contoh pemakaian behavioral mapping dalam memetakan perilaku pejalan kaki. Pendekatan perilaku yang dipakai dalam penelitian ini tujuannya adalah menunjukkan keterkaitan antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut. Sistematika kerja analisa behavior ini adalah mendeskripsikan secara jelas tindakan-tindakan masyarakat, menerjemahkan ke dalam bentuk ruang. Pola ruang merupakan bentuk menggambarkan fungsi dan karakteristik kegiatan kawasan. Ukuran meliputi batas wilayah, sedangkan fungsi dan kegiatan kawasan berkait. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.